Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita yang kemarin bab murtad sudah, bab hukum-hukum orang yang meninggalkan sholat sudah. Sekarang Kitab Ahkamil Jihadi, kitab penerangkan hukum-hukum daripada jihad. Miknya belum, Pak? Tidak apa-apa ini. Kitab Ahkamil Jihadi, adapun ini itu kita penerangkan tentang jihad. Jihad itu perang. Yang dimaksud di sini perang apa ya? Perang asli lah ya. Perang asli mengangkat senjata untuk memerangi orang-orang yang kafir. Yang dimaksud memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita. Nah, gitu loh ya. Yang memerangi kita. Kalau tidak memerangi ya sudah. Karena hukum-hukum orang kafir itu ada beberapa. Yang pertama namanya kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini yang umum di wilayah kita ini, termasuk kita di Indonesia. Orang yang tidak seagama dengan kita, tapi dalam perlindungan negara kita, itu disebut namanya kafir dhimmi. Tuh. Nah, terus ada namanya orang kafir, dia tidak tinggal di negara kita, tapi negara kita ada perjanjian bilateral atau kerjasama. Nah, orang-orang kafir, negara kafir yang seperti itu dengan kita namanya kafir mu'ahad. Ada kerjasama antara negara kita. Nah, baru yang boleh kita perangi. Andaikan kita kok ada peperangan, itu kafir yang namanya kafir harbi. Kafir yang mengajak perang kepada negara kita. Maka itu baru kita hukumnya namanya jihad kalau ikut berperang. Nah, kalau kok tahu hukum ini, hukum fikihnya ini, siapa dulu tuh? Pak siapa? Amroji. Nah, tidak mungkin ngebom orang. Karena tidak ada hukum jihad di situ. Nah, jihad-jihad kita enggak yang seperti itu, enggak ngebom begitu ya. Seperti ini kita hadir ngaji, kita berbuat baik. Yang sebagai pemimpin yang berbuat baik sebagai pemimpin, yang sebagai guru berbuat baik sebagai guru, yang sebagai masyarakat berbuat baik sebagai masyarakat. Nah, itu namanya juga jihad. Termasuklah gawainya Pak Janis, gawainya Bang Edi, Mas No dan lain sebagainya, yang pagi-pagi kok berangkat kerja, karena kalau tidak kerja kena marah bininya, Mas tidur Mas kerja sana. Nah, berangkat kerja, yang tujuannya mencari nafkah untuk anak dan istrinya, itu juga termasuk jihad. Jadi yang semangat, enggak kok ibaratnya kerjanya tuh karena takut kalau di rumah diomelin istrinya gitu loh. Nah, dengan niat yang seperti itu, maka berangkat kerjanya dikasih pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus satu lagi yang termasuk paling penting tentang yaitu syahid. Tentang yaitu mati syahid, karena kan berhubungan dengan jihad. Niat mati syahid itu tidak diperkenankan dalam fikih. Niat mati syahid. Yang boleh itu andaikan ada peperangan tuh niat jihad. Jangan niat mati syahid. Ya. Nah, niat jihad berperang melawan entah pemberontak, entah itu orang kafir nyerang negara kita. Lah baru andaikan kok kita itu meninggal, kebetulan kok mati di situ, baru dikasih hadiah oleh Allah namanya mati syahid. Tapi kalau dari awal kita pengen mati syahid, nah itu yang tidak boleh. Karena nanti melemahkan tentara kita, melemahkan bala tentara kita gitu loh ya. Nah, contoh gini, ini pas ada perang, Pak Janis, aku yang penting syahid. Akhirnya nembak Ida datang ke depan dewek, tidak nurut aturan, tembaklah aku biar syahid. Ya, akhirnya kan mati betul. Nah, itu sangit namanya ya, gitu. Nah, aturannya bukan begitu.
melawan betul-betul. Nah, andaikan kok kebetulan kita terbunuh di peperangan itu, dihadiahi oleh Allah namanya mati syahid. Nah, coba kalau apa? Tentaranya sama-sama 100 orang. Wak Janis nekat tadi ya kan? Musuh ya 100 orang, dari tempat kita ya 100 orang. Akhirnya Pak Janis, tembak lah. Biar aku mati syahid. Akhirnya kan kurang 1. Nah, kan begitu. Sama dengan bunuh diri itu. Cuman agak halus gitu kan gitu. Karena mungkin saking peningnya dioprak-oprak ya datang hari ini BRI, besok lagi Mandiri, besok lagi Koperasi, tidak pusing dia kan. Nah, sudah tembak lah kan gitu. Tidak boleh yang begitu itu maksudnya ya. Nah, oke, kembali ke masalah jihad. Wakana dan ada apa alamru perintah bi dengan jihad fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrati setelah hijrah. Jadi perintah jihad itu mulai mulai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah. Hukumnya itu fardu kifayatin, fardu kifayah. Sebelum baginda Nabi hijrah, belum ada namanya perintah berjihad. Nah, ya, mulai ada perintah jihad itu setelah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah. Wa amma ba'dahu. Nah, ini hukum seperti kita ini ya. Setelah sepeninggalnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falil kufari, maka adapun menghadapi orang-orang kafir itu halani, ada 2 hukum. Akaduma, adapun yang pertama, kasusnya ayakunu, jika ada siapa orang-orang kafir itu bibiladim, di negara mereka sendiri. Fal jihadu, maka adapun jihad itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah alal muslimina, atas orang-orang Islam fi kulli sanatin, di tiap-tiap 1 tahun. La faida fa'alahu, maka ketika mengerjakan kepada jihad siapa man orang-orang Islam fihi yang ada di negara kita, kafayatin, maka menjadi cukup. Sakoto, maka gugur apa al-khuruju, keluar untuk berjihad, anil bakina, dari golongan orang Islam yang lain. Pertama, ini kasusnya ya, setelah baginda Nabi nggak ada, ini upama ada orang ngajak perang kita, tapi orang kafir, tapi dia masih di negaranya sendiri, belum menyerang kita gitu loh, belum masuk menyerang kepada negara kita, maka hukum yang model seperti ini hukumnya masih fardu kifayah. Asal 1 tahun itu masih ada 1 orang yang siap, ibaratnya tuh menghadapinya nanti. Kalau dia nyerang maka itu sudah mencukupi, lainnya tidak berdosa. Itu jangan sok-sokan kita ya kan, itu hukumnya tuh begitu. Baru ada negara lain, wah ngapo kita, padahal nggak ngajak perang, paling debat-debat gitu. Nah, kita sok-sokan meranginya nggak boleh. Lagi pula khusus di negara kita ada yang namanya tentara. Nah, itu beliau yang tugas utamanya. Lah baru nanti kalau pemerintah kita atau tentara kita meminta bantuan kepada kita, baru kita boleh ikut, karena hukumnya fardu kifayah. Lain halnya kasus yang kedua ini. Itu pertama hukumnya fardu kifayah. Andaikan ada orang kafir kok di luar negara kita ngajak perang, tapi masih di luar negara kita gitu loh ya, kasusnya begitu. Maka hukumnya fardu kifayah. Wasani. Dan adapun yang kedua ayat dakhula, jika masuk siapa al-kufaru, orang kafir, bila datang kepada negara min biladil muslimina, dari negaranya orang-orang Islam. Yang zilu ala, atau masuk siapa orang-orang kafir qoriban, dekat minha, dari negara Islam tadi. Fal jihadu, maka adapun jihad kina idin, ketika kok orang-orang kafir yang memerangi itu sudah masuk negaranya, itu fardu ainin, hukumnya fardu ain alaihim, atas orang-orang Islam. Fayalzamu, maka hukumnya wajib apa ahlu dalika baladi, ahli negara tersebut, apa adaf'u, melawan
lil kufari kepada orang-orang kafir bima dengan apapun itu yumkinu yang memungkinkan minhum dari menolak atau mengusir mereka. Kasus yang kedua, ini umpama negara kita diserang oleh negara luar, masuk ke negara kita sudah masuk betul. Nah, ya itu kasusnya begitu. Nyerang kita, menjajah kita, maka baru hukumnya menjadi fardu ain. Apa yang ada lah. Ada egrek ya egrek untuk ngelawan ya kan. Ada tojok ya tojok untuk ngelawan. Ada sabit ya sabit untuk ngelawan. Zaman dulu ada bambu runcing ya bambu runcing untuk ngelawan. Lah hukumnya fardu ain. Itu hukumnya begitu. Kalau kita kan tidak begitu, aman-aman saja. Tidak ada seperti itu, ya kan gitu. Maka hukumnya menjadi fardu kifayah sudah diwakili oleh tentara-tentara kita. Asal ada satu saja dalam 1 tahun yang mendaftar kepada ketentaraan kita, maka hukumnya sudah menjadi tidak berdosa semua. Karena hukumnya fardu kifayah. Kalau tempat kita Indonesia kan tidak cuma satu yang daftar, ribuan kadang. Nah yang lulus cuma berapa gitu kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah, itu begitu. Sudah bisa dipahami ya, ada dua ya, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah berarti orang-orang kafir atau yang ingin menyerang kita itu di luar negara kita. Itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau orang yang menyerang kita itu sudah masuk negara kita, maka hukumnya fardu ain. Itu begitu. Wasara itu wujubil jihadi, dan adapun syarat wajibnya jihad. Orang-orang yang sudah wajib jihad itu sab'u khisalin, ada 7. Yang sudah wajib jihad itu 7 model orang ini. Harus memenuhi 7 syarat ini. Akadu, adapun yang pertama itu al-islamu Islam. Fala jihad, maka tidak bisa dihukumi jihad ala kafirin atas orang kafir. Ya pahlawan gitu bukan termasuk jihad atau pejuang. Nah, kalau dia orang non muslim, itu yang pertama. Wasani, dan adapun yang kedua itu al-bulughu, sudah balik. Fala jihad, maka tidak boleh ada jihad ala sobiin atas anak-anak. Ya, kalau anak-anak ya perang-perangan namanya. Qala al-mu'alif rahimahullah, bukan jihad. Wasalisu, dan adapun yang nomor 3 itu al-aklu, yang berakal. Jangan yang tidak berakal ikut jihad, bahaya, nanti nembak kawannya sendiri. Qala al-mu'alif rahimahullah, bahaya itu. Nah, maka nanti ada pemeriksaan begini, pemeriksaan begitu. Nah, itu ya, memang termasuk syaratnya boleh menjadi tentara atau pejuang, itu termasuk yaitu akalnya sehat. Fala jihad, maka tidak ada jihad itu maujud ala majnunin atas orang-orang gila. Enggak boleh orang gila. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa rabi, adapun yang keempat itu al-hurriyatu, merdeka. Sekarang nggak ada lagi Pak, merdeka semua. Ini kan zaman dulu. Fala jihad, maka tidak ada jihad ala rokikin atas hamba saya atau budak. Ya cuman kita nggak tahu zaman besok kalau ada lagi ya hukum ini berguna lagi. Sekarang sudah ada lagi perbudakan. Gitu. Ya, kalau zaman besok ada lagi kan juga nggak tahu. Walau amarahu, walaupun memerintahhu kepada budak tadi siapa sayyiduhu, tuannya. Wala muba'adu, dan juga tidak ada hukum jihad untuk budak yang muba'at. Muba'at itu bagaimana sih Pak? Muba'at itu dia sudah membeli harga dirinya. Umpama dulu dia dijual 100 juta, dia sudah membayar entah 10 juta, entah 25 juta. Nah, itu namanya muba'at. Sebagian dirinya sudah merdeka, itu namanya hamba saya yang muba'at. Wala mudabbiron, dan juga bukan hamba saya yang mudabbar. Mudabbar itu yang bagaimana sih Pak? Mudabbar itu yang dijanjikan oleh tuannya, nanti kalau aku mati kamu merdeka loh ya. Nah, itu namanya hamba saya yang mudabbar. Wala mukatabun, dan juga bukan untuk hamba saya yang mukatab.
Nah, Mbak saya mukatab bagaimana Pak? Dia sudah mendaftarkan dirinya untuk ingin merdeka. Itu bukan budak atau hamba saya lagi. Kalau sudah membayar dari sebagian dirinya, maka hukumnya mubaat tadi. Kalau belum bayar sama sekali, baru mukatab namanya. Itu yang nomor 4, harus orang merdeka. Wal khamisu, dan adapun yang nomor 5 itu adzukuriyatu, laki-laki. Fala jihad, maka tidak ada jihad itu maujud ala imra'atin, atas seorang perempuan. Wa khungsa, dan orang wandu, miskilun yang suka sah dibedakan alat kelaminnya. Nah, syarat yang nomor 5, jihad itu kalau dalam Islam harus laki-laki. Tapi Pak, di negara kita kok ada yang perempuan? Nah, itu kebijaksanaan pemerintah, bukan urusan kita, ya. Namun kalau dalam hukumnya begitu. Ya, kalau zaman dulu perempuan kok ikut perang repot, ya kan. Kalau pas lagi naik-naiknya, ya kan, nah, sudah pening, mumet, ya kan. Nah, ada perempuan pula, kan jadi rebutan malah, ya kan, repot gitu. Qolal mu'alif rahim, akhirnya bertengkar sama kawan-kawannya dewek, goro-goro ingin tadi, kan gitu. Tahu ingin maksudnya. Nah, ingin perempuan tadi loh Pak. Oh, Ica udah paham, padahal paham betul itu. Gitu. Nah, sudah berangkat apa namanya jihad kan, perang, sudah di situ seminggu, ya kan. Nah, Pak Janes biasanya 2 malam sudah dapat, ya kan. Wah, ini sudah seminggu ndak udah kemut, ya kan. Kawannya lainnya ya begitu juga. Dak pado ingin cuma karena repot, ya kan itu. Nah, makanya berodok, ya kan. Qolal mu'alif rahimu. Ica yang ngajak, ayo Dek, kita ngintip ke sana, musuh di sana. Nah, rupanya lain yang diintip kan gitu. Kan repot jadinya. Maka syaratnya laki-laki gitu. Wasadi, sudah adapun yang nomor 6 itu as-sihhatu, sehat. Fala jihad, maka tidak ada jihad itu maujud ala maridin, atas orang yang sakit. Bimaridin dengan sakitnya, yamna'uhu, yang mencegah apa sakit kepada orang yang jihad, anil kitali, dari berperang, warukubin, dan juga naik kendaraan, illa bimasyakotin sadidatin, kecuali dengan penyakit yang berat atau kepayahan yang berat, kakima, seperti sakit panas, mutbakotin, yang terus menerus. Yang nomor 6, syaratnya orang yang mau berjuang atau berjihad itu harus sehat. Kalau tidak sehat ya repot. Wayahnya perang, ya kan. Ayo kita berangkat perang. Kakek dululah, gigi aku sakit. Oh, kakek dululah, perut aku sakit. Kakek dululah, aku lagi demam, ya kan repot malah. Qolal mu'alif rahimah, nanti tidak ngurusin musuh, malah ngurusin dia wae. Nah, kan repot jadinya. Wasabi, adapun yang nomor 7 itu at-taqatu, mampu atau kuat atau berani, alal qitali, atas berperang, berani perang betul. Ini nanti nengok musuh der dengar peluru mah, takut terus lari, ya enggak boleh. Maka dilatih segala macam. Fala jihad, maka tidak ada jihad itu maujud alal aqta'iyadin, atas orang yang terpotong tangannya, masalan umpamanya. Wala alaman, dan bukan juga untuk orang-orang adamul ahibatil qitali, yang tidak mempunyai peralatan perang. Contoh kasilahin, seperti pedang, wa markubin, dan juga kendaraan, wa nafakotin, dan biaya. Nah, jadi perang itu tidak boleh bagi orang yang tidak mampu. Nah, contoh umpama tangannya putung, kakinya putung, atau dia tidak punya peralatan berperang, ya kan? Ngapun aku sini Pak Janes, anak ikut perang, lah kok nggak bawa parang atau pedang apa gitu? Enggak apa-apa, enggak boleh, harus bawa alat gitu loh. Aku kebal ya Pak, kebal apa ya kan? Ditinju geledak kok kan gitu. Qolal mu'alif rahimah, ketiup angin narubuh kan gitu. Dengar apa? Dengar bom terus pingsan, macam mana kan gitu. Qolal mu'alif rahimah, maka tidak bisa. Kalau itu Pak Janes naik pesawat, macam mana? Nah, tidak bisa, mabuk pula. Nah sudah.
repot itu ya kan. Qala mu'allif rahimahullah. Ya tidak bisa melu perang, sudah perang di rumah wae. Pagi berangkat, niat jihad mencari nafkah untuk anak dan istri. Lah gitu caranya. Nah, asalnya kan hukumnya mubah itu kerja. Tapi kalau Pak Janis niati jihad, niati mencari ibaratnya apa tuh namanya? Nafkah untuk anak dan istrinya, maka menjadi jihad hukumnya gitu. Karena memberikan nafkah kepada anak istri hukumnya fardu ain gitu. Jadi wajib gitu. Bukan kerjanya loh ya, memberikan nafkahnya tadi. Tapi kan sebabnya kerja gitu. Nah, jangan kok langsung kerja hukumnya wajib, tidak bisa. Dan nanti yang toke-toke macam bana juwin rak dosa terus. Oh enggak kerja, kan gitu. Olal mu'allif ya, memberi nafkahnya itu yang wajib atau fardu ain, kalau kerjanya hukumnya mubah kan gitu. Olal mu'allif rahimahullah. Sudah deal itu ya. Hukum orang boleh jihad itu ada 7. Pertama Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 laki-laki, 6 sehat, 7 mampu untuk berperang, siap maksudnya. Ya punya biaya, ya punya kendaraan, punya alatnya. Dan juga sudah meninggalkan nafkah untuk anak istrinya. Jangan dia berangkat jihad, anak istrinya nggak ditinggalin apa-apa. Akhirnya keleleran kaliren, ngemis turut dalan, enggak boleh begitu. Itu syaratnya orang boleh ikut berjihad. Sekarang kalau kok sudah terjadi perang, waman dan barang siapa itu usiro, kok ditawan atau ditahan, kenyataannya minal kufari dari orang kafir, fa'ala durbaini, maka hukumnya ada 2 macam. Umpama kita berperang, sudah menang, maka tawanan-tawanan perang itu ada 2 hukum. Durbun adapun yang pertama itu la takhyiru, tidak boleh memilih fihi di dalam yang satu hukum ini lil imami untuk imam. Bal yakunu balik ada fi batinusi badalan yakunu, sebagai yakunu yasir menjadi apa tawanan tadi, menjadi raqikon sebagai budak, binafsis sabi dengan murninya karena tertawan. Nah, jadi yang pertama tidak boleh ada kebijakan tentang masalah pemimpinnya. Pokok dia kok tawanan, ya sudah jelas menjadi tawanan perang, akhirnya menjadi hukumnya menjadi budak atau hamba saya. Lah itu kalau yang tidak tahu awal-awal hamba saya atau budak itu gitu. Jadi umpama nih Kutoboyo dengan Muara Jangga perang, umpama kan itu. Ini zaman dulu, kalau sekarang kan nggak ada. Nah itu yang kalah, umpama kok Kutoboyo kalah, yaitu istrinya Pak Janis, anak gadisnya Pak Janis itu jadi miliknya orang Muara Jangga. Nah Pak Janis pun andaikan ketangkep, nah itu ya jadi hamba saya, jadi budak, boleh dijual. Nah itu laku berapa Pak Janis kalau dijual? Nah itu umpama, contohnya tuh begitu. Nah, oh mahal ya. Walal walih rahimahullah, itu contohnya begitu. Wahum adapun mereka itu asibianu anak-anak, wanisa dan juga perempuan. Jadi umpama ini istrinya Pak Janis, tadi kan Pak Janis Kutoboyo dengan Muara Jangga kan perang umpama. Kutoboyo kalah, maka istrinya Pak Janis itu langsung terpisah dari Pak Janis. Hukumnya langsung bukan istrinya. Nah, itu. Walaupun Pak Janis wah seneng nian aku, wah kan, tapi nggak bisa Pak Janis tawanan kok. Nah, gitu. Wah, itu orang Muara Jangga bebas, macam Mbak Rifat ambil 5, 6, 7 tinggal nanya sama kepala desanya. Wah, aku yang istrinya Pak Janis wah boleh. Walal mu'allif rahimah boleh itu. Nah, itu contohnya begitu. Nah, umpama mencontohkan gitu loh, supaya paham asal mula hamba saya itu bagaimana. Nah, hukumnya itu begitu, menjadi rampasan perang itu. Nah, hartanya Pak Janis, kebunnya Pak Janis milik orang Muara Jangga semua. Nah, kan gitu. Itu hukumnya seperti itu. Jadi otomatis gitu loh. Contoh di sini yaitu anak-anak dan perempuan.
Sibyanul kufari artinya anak-anaknya orang kafir. Maksudnya ini tadi kafir loh. Kalau ini kan Islam semua, itu ya tidak boleh. Wa nisa'uhum dan juga perempuan-perempuan mereka. Wa yalhaqu dan juga sepadan atau menyamai bima dengan keterangan atau hukum dukira yang disebutkan siapa al-khunai orang-orang wandu atau bahasa kita bencong kan gitu. Wal majanina dan juga orang-orang gila. Nah, termasuk orang gila ya jadi rampasan perang. Nah, untuk apa itu Pak? Basing lah untuk umpan-umpan harimau apa-apa gitu kan itu. Qalal alif rahim atau umpan lele kan gitu. Wa kharaja dan berbeda bil kufari dengan orang kafir siapa nisaul muslimina perempuan-perempuannya atau istri-istrinya orang-orang Islam. Li'annal usra karena sesungguhnya tawanan atau rampasan perang yang tertawan itulah ya tasawwaru tidak menjadi siapa perempuan tadi tidak menjadi apa rampasan perang fil muslimina hukum rampasan perang fil muslimina di dalam golongan orang-orang Islam. Kalau kok orang Islam berperang dengan orang-orang Islam sendiri maka tidak menjadi tawanan perang. Ini tadi yang dihukumi orang kafir. Itu yang pertama. Jadi otomatis menjadi tawanan perang atau menjadi budak. Wadarbun dan adapun yang satu jenis lagi. Itu layarko. Tidak menjadi budak binafsis sabi dengan otomatis menjadi daripada tawanan. Wahum adapun mereka itu al-kufaru orang-orang kafir al-asliyin yang asli. Rupanya ar-rijalu yang laki-laki al-baliguna yang sudah pada balik. Al-ikhraru yang pada merdeka, al-akiluna yang pada berakal. Yang laki-lakinya yang tertangkap yang sudah balik maka otomatis tidak langsung menjadi budak, tapi nanti baru pemimpinnya itu boleh memilih. Wal imamu mukhayyarun fihi baina arba'ati asya dan imam boleh atau pemimpin memilih 4 perkara. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil